Om Swastiastu, adik-adik dan teman-temannya semua. Kali ini saya ingin menunjukkan dokumentasi MPLS tahun ajaran 2021-2022. Saksikan sampai selesai ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 10 Denpasar diadakan pada tanggal 12 sampai 15 Juli 2021 via online. Acara pembukaan MPLS dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah secara langsung pada tanggal 12 Juli 2021. Hari pertama MPLS, diadakannya acara pembukaan MPLS oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Denpasar. Dilanjutkan dengan pengenalan warga sekolah, pembacaan visi misi, janji siswa, tata tertib sekolah, dan yang terakhir, pengenalan fasilitas sarana dan prasarana. Pada tanggal 13 Juli 2021, hari kedua MPLS diawali dengan pemberian materi berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan. Dilanjutkan dengan ceramah keselamatan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, materi pemberantasan sarang nyamuk oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan yang terakhir, materi pembiasaan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. 14 Juli 2021, hari ketiga MPLS diawali dengan pemberian materi jaksa masuk sekolah oleh Kejaksaan Kota Denpasar. Yang pertama, dilanjutkan dengan ceramah bahaya miras dan narkoba HIV/AIDS, pendidikan anti korupsi oleh Polresta Kota Denpasar, serta pengumuman OSIS. Diakhiri dengan penutupan MPLS 2021 oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Denpasar. Sarang nyamuk. Yang keempat, pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, santun, PPK. Dan yang terakhir adalah pengumuman untuk kegiatan esok hari. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini sudah bergabung dengan kita pemateri pertama, yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara atau wawasan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Ibu Niwayan Gita Purnama, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Materinya kelihatan di situ. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, Pagi Bu. Ya, senang sekali hari ini Ibu Guru di sini bisa menjumpai kalian secara daring. Anak-anak kelas 7 semester ini. Ya. Sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian tadi udah dengar kan siapa namanya Bu Guru? Udah. Ya, jadi ini namanya Bu Guru Niwayan Gita Cynthia Purnama, ya. Nanti Bu Guru di SMP Negeri 10 akan mengajar pelajaran matematika. Jadi kalau kalian nanti kelas 7 atau kelas 8, Ibu nanti akan memberikan pelajaran matematika di kelas kalian. Ya? Oke. Untuk hari ini, Bu Guru akan memberikan materi mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kalian bisa lihat di slide-nya di PowerPoint-nya. Ditunggu sebentar ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau memaparkan sedikit mengenai
moto MPLS kita ya. Jadi melalui MPLS secara daring untuk membentuk siswa yang unggul dalam mutu, berdaya saing, beriman, dan bertakwa serta berbudaya lingkungan. Ya. Jadi sesuai dengan tema dari MPLS kita tahun ini, ya. Jadi sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Maka dari itu, kita sekarang akan membahas mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengetahuan orang mengenai kekuatan politik dalam masyarakat, ya. Salah satunya, contohnya, ya, setiap warga negara yang sudah berumur di atas 17 tahun itu punya hak pilih terhadap politik, ya. Misalkan seperti memilih presiden atau memilih gubernur atau kepala daerah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang sadar akan politik? Ya, kita memilih ya, jadi tidak boleh golput. Namanya kesadaran politik. Pertama ada unsur konstitutif, ya. Unsur konstitutif atau unsur mutlak itu rakyat, ya. Jadi suatu negara itu pasti punya Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. ya. Suatu negara itu pasti punya rakyat, ya. Jadi kalau nggak ada rakyatnya, nggak mungkin ya jadi negara. Oke, itu namanya pulau kosong. Ya. Dan, ya. Ya, siap? Siap? Ya, Bu. Trial version. Semua jempolnya. Siap, Bu. Kalian adalah orang yang nasionalis dan patriotis. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Guru mau menyampaikan terima kasih buat kalian karena sudah mendengarkan dengan baik. Semoga apa yang guru sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kalian, atau misalkan ada kata-kata yang salah, maafkan ya. Oke? Ya, Bu Guru, baik. Sama-sama membangun harkat dan martabat sekolah kita dengan baik, sehingga kita juga membangun harkat dan martabat negara kita. Ya, oke? Selamat pagi dan selamat mengikuti MPLS. Sampai jumpa, Om Santi. Om Santi. Lanjut. Kalian masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Sekarang kita lanjut. Yang bersemangat, suaranya tidak bersemangat ya. Ya, sekali lagi, saya kasih tahu untuk menonaktifkan mikrofonnya selama pemberian materi, ya. Nanti kalau sudah diberi instruksi untuk boleh bertanya atau boleh menjawab, baru silahkan menjawab. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kemarin kan kalian sudah berkenalan dengan sekolah, sudah berkenalan dengan fasilitas sekolah, sarana prasarananya dari depan, dari gerbang depan sampai ke dalam, wantilan, ruang ini, ruang itu. Sekarang sudah saatnya kalian berkenalan dengan warga sekolah, ya. Jadi kalian perlu tahu guru-gurunya, staffnya, pegawainya, semuanya. Nah, ini bisa dibilang salah satu materi yang penting. Kenapa? Karena kalian pasti akan kalian terlibat dengan guru-guru, staf dan pegawai selama kalian bersekolah di sini. Nah,
Nanti ada foto-foto guru, terus ada namanya, mata pelajaran yang diajar. Kalau bisa kalian diingat ya. Jadi biar bisa ingat kalian wajah gurunya seperti apa, ketika nanti belajar bisa terbayang selama kalian masih belajar daring. Bisa dimengerti? Kalian masih dengar suara? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pertama lagi, Bisa, Bu. materi selanjutnya yaitu pengenalan warga sekolah SMP Negeri 10 Denpasar oleh Bapak Ibu Tuyogi Riana SPD. Untuk Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah, Pak. Berikutnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di mute ininya apa namanya? Mic-nya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan angkat tangan kalian. Jangan berbicara terlebih dahulu. Paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita lanjut ya. Untuk masa perkenalan warga sekolah, di SMP Negeri 10 Denpasar, anak-anak memiliki banyak sekali guru. Kalau di SD kita memiliki kadang-kadang kita memiliki hanya 20 sampai 25 guru, tapi untuk di SMP Negeri 10 Denpasar, anak-anak bisa memiliki guru hingga 50 orang. Sampai 50 orang dan lebih. Saat ini lebih dari 50. Lalu kalian diajarkan per mapel satu guru berbeda. Contoh, IPA beda gurunya. Kalian waktu SD masih kalian kenal dengan guru kelas. Kalau kalian pada saat SMP, kalian kenal dengan guru mata pelajaran atau yang bisa disingkat dengan guru mapel. Mapel IPA, mapel matematika, mapel IPS, prakarya, budi pekerti, bahasa Bali, dan lain-lain. Itu berbeda dia, setiap mata pelajaran berbeda gurunya. Tidak mungkin kalian ketemu sama guru yang sama, tapi mengajar mata pelajaran berbeda dalam satu kelas. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian itu. Misalnya contoh, kalian ketemu sama saya. Sebelumnya, saya ngajar waktu kelas 7, saya ngajar agama Hindu gitu misalnya. Di kelas 8, saya ngajar bahasa Bali, itu boleh. Tapi ketika saya ngajar bahasa Bali di kelas 7, dan di kelas 7 juga pada saat itu saya ngajar agama Hindu, nggak boleh saya. Harus berbeda gurunya. Itu dia. Sekarang silakan kalian simak, silakan kalian cermati video yang akan di-share oleh panitia. Itu beberapa nama-nama guru yang sudah di-set atau dibuat oleh panitia. Silakan kalian amati video tersebut. Silakan, Nak. Bisa? Set. Warga sekolah SMP Negeri 10 Denpasar. Yang pertama yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Denpasar, yaitu Bapak Iwayan Sumiara SPD MPD. Beliau beralamatkan di Jalan Gunung Andakasa, Gang Sekar Tunjung nomor 6, Padang Sambian, Denpasar Barat. Dengan nomor telepon 081 239 96449. Mata pelajaran yang beliau ampu yaitu ilmu pengetahuan alam, dan moto beliau yaitu dengan perbuatan yang baik dan jujur, tauladan untuk bekerja. Selanjutnya yaitu sudah anak-anak ya. Itu adalah beberapa warga atau tenaga pengajar kalian yang akan mengajar kalian dari kelas 7 sampai dengan kelas 9.
Di sana jika ada beberapa guru belum masuk, ada guru agama Kristen, Buddha dan lain-lain, karena situasi seperti ini, maka dari itu beberapa guru di sana yang itu belum masuk karena mengirimkan foto dan lain-lain. Itu bisa dikonfirmasi ke pihak sekolah atau ke wali kalian nanti pada saat kalian mengikuti proses pembelajaran. Itu bisa tanya ke wali kalian. Terus untuk ekstrakurikuler, kalian bisa hubungi nanti akan ada melalui wali. Jika kalian belum paham dan belum mengerti kemana harus menghubungi, nanti wali kalian yang akan menuntun kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian ke ekstrakurikuler yang mana. Tanya di sana sama walinya, apakah ada ekstra ini, ekstra itu dan lain-lain sesuai dengan minat dan bakat kalian. Begitu juga dengan pelajaran. Tadi jika guru agama, tadi saya perhatikan video itu, ada guru agama Buddha, belum kelihatan Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu itu belum. Silakan kalian hubungi wali nanti. Siapapun itu menjadi wali kalian, itu yang bertugas nanti yang memberikan informasi kepada kalian. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Seperti biasa, kita yel-yel. Masih inget nak kalian yel-yel sependa itu apa? Kuat sepeda jaya. Siapa kuat sepeda jaya? Kuat sepeda jaya. Masih semangat tak? Mana kalau ini kita tambah sampai jam 5 MPLS-nya. Semangat? Dari saya, jadi yang tentang pengenalan warga sekolah. Kalau dari Pak Krista atau yel-yel sekolah kita, sepeda kuat, sepeda jaya. Kalau dari saya, saya mengenalkan diri, saya Iputu Yogi Riana Putra, saya mengajar, nanti pasti kita akan ketemu. Nama saya Iputu Yogi Riana Putra, biar kalian kenal dengan wajah saya buka masker saya sebentar. Nanti pasti akan ketemu saya mengajar. Terus saya tambahkan lagi sedikit. Kalau yel sekolah kita sepeda kuat, saya tambahkan lagi dikit. Sepeda kuat, sepeda jaya, sepeda luar biasa. Saya tutup dengan Ramo Santi. Om Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi atas materinya. Nah, siswa-siswi kelas 7 sudah ingat semua guru dan stafnya? Udah. Jangan juga ketemu. Udah. Sama alat gua. Nanti berhubungan lagi sama gurunya selama pembelajaran. Nanti terutama nanti kalian kenalan dulu sama wali kelasnya. Setelah itu baru guru per mata pelajaran. Oke? Untuk acara selanjutnya, kalian sudah lapar? Ya. Saya lapar, saya ngantuk. Ya, saya lapar. Saya ngantuk, tolong. Mari kita rebahan. Kita sekarang istirahat dulu. Untuk materinya nanti akan dilanjutkan. Nah, saya harap kalian sudah standby lagi, sudah bersiap lagi di Zoom sebelum jam 11. Kalau bisa jam 10.50. 10.55 paling terlambat. Nanti biar nggak ketinggalan materi. Oke. Sekarang waktunya istirahat dulu, sembari menanti selanjutnya kalian boleh menikmati makanan dan minuman dulu. Oke, Bu. Waktunya istirahat, jangan jangan leave, tetap standby ya. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih. Oh ya, halo.
sudah bergabung dengan kita di sini untuk pemateri selanjutnya, yaitu mengenai pemberantasan sarang nyamuk. Nah, kalian dengarkan yang kecil jika diperlukan. Nanti jika kalian ingin bertanya, baru boleh menghidupkan mikrofonnya ya, agar tertib. Ingat, selalu tertib, jangan berebut. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Untuk pemateri selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang adik-adik siswa-siswi baru SMP 10 dan Pasar. Ya. Trial version. Ya, jadi kabar kalian hari sehat-sehat semuanya. Sudah siap untuk mendengarkan materi hari ini? Sudah, Bu. Oke, jadi tadi udah istirahat ya, jadi tenaganya udah kembali full. Oke, jadi sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diah Indra Suari, saya bertugas sebagai tugas promosi kesehatan di Puskesmas Denpasar Utara. Pada kesempatan hari ini saya dipercaya memberikan materi edukasi mengenai pengenalan dan penanganan demam berdarah dengue. Ya, barangkali adik-adik semua di sini pasti sudah familiar ya dengan istilah DBD ini ya. Oke, jadi tanpa mengulur banyak waktu, sekarang saya akan share materinya dulu. Itu dia kamu screenshot itu. Itu tuh pas tuh. Tuh, langsung kelihatan tuh kamera ada beneran Tolong di-mute. Enggak Kamu lagi. buka. Oh, aku Bagaimana, sudah jelas terlihat materinya? Sudah ya? Belum. Belum guru. Ini foto. Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah Bu, materi sudah kelihatan Bu. Ya. Oke, jadi Sudah kelihatan Bu. saya jelaskan tadi, barangkali kalian sudah tahu ya apa itu demam berdarah dengue. Kira-kira ini penyebabnya dan gejalanya seperti apa saja, dan bagaimana sih penanganan atau pertolongan pertama yang bisa kalian berikan jika kalian menemukan anggota keluarganya atau kalian sendiri yang mengalami demam berdarah ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oke, selanjutnya. Jadi apa sih itu penyakit demam berdarah dengue? Jadi penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Ya, jadi di sini hati-hati ya, jangan salah, bukan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, tapi oleh virus yang dibawakan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Ya, biar kalian nggak salah kaprah lagi. Jadi ini nyamuk hanya sebagai perantara atau pembawa atau vektor ya istilahnya, dari lain pun juga masih mengintai ya masyarakat kita. Nah, untuk gejalanya apa saja sih yang bisa kita kenali dari penyakit DBD ini? Nah, jadi penyakit DBD ini punya periode waktu yang khas ya. Jadi dia berlangsung hanya 1 minggu saja, kurang lebih 5-7 hari. Nah, disinilah fase yang menentukan apakah pasien atau penderita DBD ini dia bisa sembuh atau justru sebaliknya ya, atau mengalami kondisi yang kritis. Jadi inilah penentu 7 hari ini. Apa saja selain demam, ini ciri khas sekali ya. Jadi adik-adik mungkin masyarakat juga ya, banyak yang khawatir. Kalau demam, aduh saya takut di swab ya, takut nanti hasilnya positif COVID. Padahal
banyak penyakit lain yang juga punya ciri khas yang sama ya. Ciri-cirinya utama itu demam. Bagaimana sih cara menegakkan diagnosis ya, atau bagaimana menentukan apakah ini benar-benar positifnya COVID atau DBD atau penyakit lainnya, karena ciri-cirinya masih mirip-mirip ya. Cirinya mungkin anak-anak yang ada waktu, mungkin siswa kelas 7 ada yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan jika kurang jelas. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau begitu terima kasih atas materinya. Mungkin nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Untuk anak-anak kelas 7 tetap standby ya, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk siswa-siswi kelas 7, kalau emang kalian beneran sudah paham, coba sekarang saya yang bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan 4M plus yang tadi sudah disebutkan oleh pemateri kita. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Inyoman. Saya, Bu. Yang dulu saya tanya Inyoman guna. Silakan menjawab. Menguras dan menyikat. Yang pertama. Oke, lalu? Menutup bak mandi. Oke, lagi? Yang ketiga mendaur ulang sampah. Oke, bagus. Daur ulang sampah. Nomor 4, memantau jentik. Oh, pintar. Yang plusnya apa? 4M plus. Yang plusnya? Plus. Lupa? Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain bisa bantu. Terima kasih. Inyoman guna udah bagus. Udah jawab 4M. Yang plusnya masih ada yang ingat? Menyikat bak mandi. Lupa ya? Yuk. Gunakan ABP 1 gram untuk 10 liter air. Untuk siswa-siswi kelas 7, untuk materi selanjutnya, karena kalian tadi sudah beristirahat, kita langsung ke materi yang terakhir di hari ini ya. Untuk materi yang keempat, itu adalah mengenai pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan PPK. Nah, sambil menunggu bapak-bapaknya bersiap, pematerinya bersiap, mungkin kalian bisa minum dulu sebentar. Sekali lagi saya ingatkan, untuk hari ini kalian isi absen juga ya. Ingat isi absen di Google Form-nya, terus juga mengumpulkan laporan kegiatan untuk hari ini. Kok ada yang minum absen? Saya deh, sebentar deh. Oke, baiklah. Mohon perhatian hadirin sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 10 Denpasar. Kita lanjutkan untuk materi terakhir hari ini, yaitu pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan PPK. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Imade Dwi Kurniawan SPD dan Bapak Iwayan Putra Sanjaya SPD. Mohon diperhatikan dengan baik. Untuk para pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, anak-anak. Siang, Pak. Masih semangat? Siang, Pak.
Selamat siang, Pak. Baik anak-anak, untuk materi sekarang kita akan membahas menggunakan karakter berbeda dan mendayakan 5S. Sebelum mulai, Bapak perkenalkan diri dulu ya. Di Bapak sendiri, Bapak Wayan Putra Sanjaya, dan di sebelah kanan Bapak nama Bapak Imade Dwi Kurniawan. Untuk anak-anak tadi sudah diperkenalkan ya di pengenalan guru tadi. Masih ingat gininya Pak, nama lengkapnya Pak siapa tadi? Kan Imade Kurniawan. Imade Dwi Kurniawan. Imade Dwi Kurniawan. Selanjutnya Imade Dwi Kurniawan. materi yang akan dijelaskan. Baik anak, kita akan membahas pembudayaan 5S dulu ya. Apa itu pembudayakan 5S? 5S itu termasuk yang pertama senyum, yang kedua sapa, salam, Sopan santun. Bukan bisa ngomong dulu. 5. Senyum. Apa itu senyum? Penggerakkan sedikit. Menggerakkan sedikit raut muka serta tidak terdengar Pak. Tidak terdengar suaranya Pak. Belum terdengar suaranya Pak. Sempat dengar jelas suaranya Pak. Nggak kedengeran suaranya Trial version. Suaranya kedengeran Pak. Mute dong Pak. Enggak kedengeran suaranya Pak. Pak, suaranya kedengeran. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Pak, suaranya nggak ada. Nggak ada suara Pak. Anak. Oke, SD udah pernah dikasih. Belum. Udah. Ingat Pak. Jadi Pak. Ya coba lakukan Dede Dipa. Untuk PPK Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Ya. Benar enggak Dede Dipa? Dan kuis. Iya. Selanjutnya ada Sekian dokumentasi MPLS tahun ajaran 2021-2022. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.